Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama innahum indallah mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketiga. Adab orang kecil. Punya kelakuan yang patut pada orang besar. Bermula patut atas sekalian orang yang duduk di bawah tidur keadilan. Bahwa sekalian itu mesti ingat baik-baik akan keadilan kebajikan atas sekalian yang patut sekalian akan menerima kasih baik dengan segala hormatan atas keadilan punya kasihnya. Allahumma sholli. Terus sekarang 26 Bincang 11 sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah adaman nabhabihi wa bi barakatil qulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Sama-sama saya hormati dan muliakan keluarga besar Majelis Taklim Al-Hidayah ya, yang semuanya mudah-mudahan keluarga daripada almarhum al-maghfurlah Ustaz Khairuman bin Amiruddin, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Amin. Allah panjangkan usianya. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Buat guru kita almarhum al-maghfurlah Ustaz Khairuman bin Amiruddin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuburnya raudhah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ya sahabat saya Habib Muhammad Rizik bin Muhammad Al-Atos, mudah-mudahan dia juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Para jamaah, para pemuda Al-Hidayah dan pemuda harapan Nabi Muhammad SAW. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat bertangkaikan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termaktub dan tergolong sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Keistiqomahan kita malam Jumat ya, jangan sampai hilang, jangan sampai pudar. Bagaimana keutamaan kalau Allah Subhanahu wa taala buka keutamaan orang menuntut ilmu, Allah buka tabirnya, Allah buka hijabnya. Orang-orang yang diberikan keutamaan menuntut ilmu, maka orang itu akan bunuh-bunuhan. Untuk apa? Sama-sama mengejar keutamaan keberkahan daripada menuntut ilmu. Itu, ya. Jadi sholat wajib, lebih wajib lagi haji. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, pergi haji wajib, tapi lebih wajib lagi adalah menuntut ilmu. Karena amal, segala sesuatu amal, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tanpa dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Mau haji tiap tahun kek, mau umroh kek tiap hari, ya, mau zakat kek miliaran rupiah, mau puasa kek tiap hari,
ya mau sholat, ya kalau nggak punya ilmunya, mardudatun la tuqbal. Jadi sholat wajib, lebih wajib ngaji. Ya, makanya Nabi katakan utlubul ilma minal mahdi ilalah. Tuntut ilmu dari kita mulai keluar lubang, dari kita mulai keluar ke alam dunia sampai kita masuk lagi ke alam dunia. Kita masuk ke alam dunia maksudnya masuk ke bumi, dikebumikan TPU Kober. Ya. Rumpung. Nah, kalau kita udah diselonjorin, muka kita udah nyentuh tanah, diciumin ke tanah, dimiringin, habis. Hah? Habis. Tinggal apa? Tinggal ilmu yang kita pelajarin yang bakal nolong kita. Apakah ilmu yang kita pelajari bakal nolong kita? Apakah ilmu yang kita pelajari bakal nuntut kita? Ada dua. Ada ilmu yang bisa nolong kita karena kita amalin dengan benar. Kita bukan hanya kita amalkan, ya berikan ke orang lain, kita amalkan buat diri kita sendiri. Akan tetapi ilmu bakal nuntut kita. Udah dapat ilmu dari guru nggak diamalin, nggak dipakai buat dirinya, nggak berguna buat dirinya, nggak manfaat buat orang lain. Maka ilmu itu akan minta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mondok 12 tahun, orang mondoklah 20 tahun, pesantren, pulang-pulang jadi pemabok, pulang-pulang jadi ahli maksiat. Ya, ilmunya manfaat gak? Enggak. Maka orang tersebut ya nanti akan dituntut sama ilmunya. Ada juga, kenapa sih bisa terjadi demikian itu? Karena dia nggak dapat keberkahan daripada ilmu. Makanya bukan hanya kejar ilmu, bukan hanya menuntut ilmu, carilah keberkahan ilmu. Bagaimana? Taat sama guru yang mengajarkan daripada ilmu tersebut. Kalau kamu mau berkah rizki, kamu muliakan orang tuamu, kamu muliakan ibu dan ayahmu. Tapi kalau kamu berkah ilmu, kamu muliakan gurumu. Ya, ini ada kisah ketika anak kelas 3 aliyah di pondok pesantren Az-Ziyadah. Kelas 3 aliyah, anak baru ketemu lagi kemarin sama Sohib, ya, sama teman anak, namanya Fauzi, namanya Ahmad Fauzi. Ketemu, dipanggilnya Pelongo. Ya kita curhat di depan masjid. Setengah 4 habis kelar ngaji, habis selesai makan, duduk di depan masjid. Santri udah pada tidur, dan yang lain udah pada istirahat, ada yang istirahat, anda duduk curhat berdua tuh. Ji, ya kok kita lulus dari sini mau jadi apaan ya? Aku juga nggak tahu. Ya kan? Curhat tuh berdua, kita mau lulus dari sini mau jadi apaan? Bingung nih, kagak punya ilmu. Kelas 3 aliyah, baru naik kelas 3 aliyah, belum bisa baca Quran. Gak bisa baca Quran. Kalau begitu Ji, kita tanya yuk sama kiai, minta amalannya. Datang ke almarhum almarhumlah Kiai Haji Murtani bin Haji Samit, Allah yarham. Datang ke beliau. Udah datang ke beliau, tanya, Kiai, saya minta amalan. Bagaimana sih biar saya, ilmu saya berkah, bermanfaat, berguna buat diri saya, manfaat buat orang lain. Ya kali ntar lulus dari sini biar bisa jadi ustaz. Kalau kagak ngajar jadi ustaz tahlil dah. Yang penting kita bisa baca tahlil. Manfaat gak? Manfaat. Saya nggak bisa ngajarin alif-alifan, saya nggak bisa ngajarin mikro, tapi saya bisa mimpin tahlil, Kiai. Bagaimana amalannya? Nggak dikasih doa, nggak dikasih amalan apa? Amalan yang paling luar biasa dari almarhum Kiai Haji Murtani bin Haji Samit, taat bakti sama guru mulai sekarang kok. Amalan yang paling utama taat bakti sama guru mulai sekarang. Sekarang setiap pelajaran saya, Eko nyapu ngepel makam Buya. Setiap pelajaran almarhum Kiai Haji Murtani bin Haji Samit ngepel makam Buya. Abu ya Kiai Haji Ahmad Ziyadi bin Haji Mufadzil. Nyapu, ngepel. Ya Allah. Zuhur selesai, sekolah umum zuhur selesai. Habis zuhur makan. Ya, selesai makan jam 1, setengah 2 ngaji, mutasor jidan. Ngaji kita mutasor, Kiai belum datang gerimis. Dari mulai itu ane pegang sendalnya, sendal Kiai lagi ngajar ane pegang. Ane taruh di paha. Sendal Kiai itu. Kitabnya ane payungin, lebih baik ane yang kebasahan daripada guru ane yang kebasahan. Selesai singkat cerita, kelas 3 aliyah lulus, dapat ijazah di makam daripada Suramadu, Syekh Khalil Bangkalan. Ziarah ke sono di Madura,
dapat ijazah, apa pesan beliau? Cukup kok. Taat dan bakti kepada guru. Ilmunya insya Allah bakal berkah. Yang penting satu, jaga adab, jaga akhlak di hadapan guru. Jaga perkataan ente, jaga perbuatan ente. Sealim-alimnya ente di depan guru, buang kealiman itu. Sepintar-pintarnya ente di depan guru, buang kepintaran itu. Sehingga apa? Memupuk daripada keberkahan ilmu yang kita punya. Kalau Sayyidil Walid Al-Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, Anda dapat ilmu dari guru Anda Ustaz Abu Bakar yang langsung ngaji dengan beliau, langsung berjumpa dengan Sayyidil Walid. Kalau di depan guru kita lagi pakai sorban, kita jadi ustaz, jadi penceramah, jadi kiai, kita udah pakai sorban. Ada guru kita tuh yang alim, ada guru kita yang ngajarin kita itu sorban taruh, copot sorban ente. Adabnya Sayyidil Walid tuh. Kenapa? Gak ada apa-apanya sorban ente. Ketimbang kealiman daripada ente punya guru, ketimbang keberkahan daripada ente punya guru. Jadi carilah keberkahan ilmu, bukan hanya menuntut ilmu. Ya, bagaimana yang pertama taat dan bakti yang berguru, taat sami'na wa ata'na. Yang kedua cintain pelajaran yang kita pelajarin. Sekarang kita belajar akhlak, cintain dulu. Kalau nggak cinta nggak bisa. Ya, belajar hadis, cintain dulu sama Nabi Muhammad. Cintain cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Akan dapat keberkahan. Sekarang nggak dapat, nanti akan dapat keberkahan. Ya, keberkahan dari mana? Dari hal yang tak terduga. Nah, itu yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu keberkahan, ilmu yang kemarin kita pelajari nggak bisa. Oh, kok tiba-tiba bisa? Itu keberkahan ilmu. Ada yang kemarin bisa, tiba-tiba lupa, nggak dapat keberkahan ilmu. Makanya sesibuk apapun kita, jangan henti-hentinya kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, keutamaan menuntut ilmu di sini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala li ta'allama ilman." Ya, siapa orang yang berpindah tempat, siapa orang yang berpindah-pindah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menuntut ilmu. Maksudnya gimana saat berpindah-pindah? Ngajinya nggak cuma satu, nggak fanatik ame guru. Di sini belajar hadis, di sini belajar akhlak, di sana ada belajar fikih. Ente belajar lagi di sana. Malam Jumat belajar adabul insan, akhlak, ame hadis. Malam Sabtu ada belajar fikih. Ya, Kiai Fulan, Habib Fulan, ente belajar ke sana. Oh, hari Sabtu pagi ada pengajian lagi, ente jalan lagi. Ya, man intaqala li ta'allama ilman. Siapa orang yang berpindah-pindah untuk menuntut ilmu. Berpindah-pindahnya untuk menuntut ilmu nih. Di A ngaji fikih, di B ngaji bahasa Arab, di C ngaji ini terus. Ya, di berpindah-pindah maksudnya. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu qabla ayahtu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebelum dia berangkat dari tempat, dari rumahnya. Maksudnya gitu tuh. Ya. Jadi kita mau niat ngaji. Ini malam Jumat mau datang ke majelis Talim Al Hidayah, mau nuntut ilmu. Besok malam Sabtu mau datang ke majelis A. Ya, besok malam Minggu mau datang ke majelis B, mau datang ini. Sebelum kita berangkat, kata Nabi SAW, ini Nabi yang jamin. Nabi yang katakan, kenapa? Udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berani menyampaikan. Nabi kalamnya Nabi menyampaikan pengampunan dosa, menyampaikan masuk ke dalam surga, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyampaikan, baru Nabi menyampaikan kepada kita semua. Nabi itu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, "Ghufira lahu qabla ayahtu," katanya. Allah akan ampuni dosa kalian sebelum kalian berangkat. Ya, di sini penjelasannya. Ntar malam mengaji, habis sisa. Ba'da maghrib, sebelum asar, ente udah niat. Udah diampunin dosa ente sama Allah. Tuh, enak gak? Ini makanya kata Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, kalau andai saja Allah buka tabir, Allah buka hijab, kemuliaan menuntut ilmu, fadilah menuntut ilmu, pahala menuntut